Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Prof. Zainuddin selaku Rektor UI Malang, yang kami hormati Ustaz Rauf selaku Ketua Hay'ah Tahfidz Al-Quran UI Malang, beserta juga pembina Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Jangan lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Selanjutnya untuk sesi yang kedua, yakni tentang ragam dan urgensi wakaf dan tidak. Sebelum kita ke pembahasan, maka saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Al-Ustaz Dr. Haji Fakhrul Razi. Dan perlu diketahui bahwasanya beliau seperti yang disampaikan oleh kedua Hay'ah Al-Quran, yakni Ustaz Rauf, beliau sekarang di Jakarta, tetapi asal beliau dari Jepang. Dan alhamdulillah, aslinya saya sama beliau itu rumahnya dekat. Dan alhamdulillah sekarang dipertemukan di Hay'ah Al-Quran dalam Semen Al-Quran ini. Iya Ustaz, saya masih mau jagung Ustaz. Langsung saja saya bacakan kurikulum dari beliau. Nama Al-Ustaz Dr. Haji Fakhrul Razi MA, NIP 197705 13 2008 110008. Tempat tanggal lahir Jombang 13 Mei 1977. Alamat rumah Baru Kriya Sasmita Blok D 2 nomor 9 Serua Bojong Sari Depok. Nomor handphone mungkin bisa dicatat 0857 1953 0497. Alamat kantor beliau yakni di Lajnah Nasir Mushaf Al-Quran yang beralamatkan di Gedung Baik Al-Quran dan Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah MI. Kemudian ada pun jenjang pendidikan. Yang pertama, Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tepu Ireng Jombang, Jawa Timur, tahun 1987 sampai 1998. Kira-kira tahun segitu saya masih lahir Ustaz, 98. Kemudian beliau menempuh qiraah Sab'ah, yakni bacaan Al-Quran dengan riwayat Imam 7 tahun 1966. Kemudian untuk S1 beliau mengenyam pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian program doktoralnya beliau di PDIG Jakarta. Pengalaman organisasi beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pentasfihan pada tahun 2011 sampai 2016. Kemudian Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan juga beliau menjabat sebagai anggota tim pentasfih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kasih aplaus yang meriah untuk beliau. Untuk itu langsung saja nih, tanpa panjang lebar, mari kita undang beliau Dr. Haji Fakhrul Razi MA untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang kami hormati jajaran rektor UI Malik Ibrahim Malang, jajaran pengurus HTQ dan teman-teman sekalian mahasiswa yang aktif sebagai anggota HTQ UI Malik Ibrahim Malang. Pertama-tama saya cukup terhormat sekali ya, merasa terhormat bisa hadir di tengah-tengah teman-teman HTQ, dan HTQ ini sudah menjadi program percontohan secara nasional untuk program tahfidz di kampus. Jadi saya merasa terhormat bisa hadir di sini. Niat saya sini bukan membagi, tapi saya lebih silaturahim di sini ya. Mudah-mudahan jadi bagian dari HTQ, dan saya niatkan juga saya di sini ziarah ke para ulama, para masyayikh di sekitar Malang dengan saya. Dengan itu ya, nanti mohon dimaafkan jika apa yang saya sampaikan tidak sesuai atau seperti apa, mohon dimaafkan. Tema hari ini terkait dengan masalah titik koma dalam membaca Al-Quran, wakaf tidak dalam membaca Al-Quran. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan pengantar tentang bagaimana sih nanti prospek para hufaz Al-Quran di Indonesia, terutama nanti di Kementerian Agama, dan terkhusus lagi di Lajnah Pentahasan Al-Quran, seperti yang lembaga yang tempat saya bekerja. Saya dulu masuk di Lajnah sejak 2008 sampai dengan sekarang. Saat ini Pentahasan Al-Quran sudah menjadi jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsional itu ya seperti dosen, jadi ada jenjang-jenjangnya. Jenjang seperti ya dosen, dokter. Jadi ada penghargaannya. Kalau saya dulu masuk ya dari pegawai awal sampai sekarang ya masih seperti pegawai kelas ya. Tapi untuk tahun ini sudah 2 tahun, hampir setahun lebih, hampir 2 tahun ini sudah diresmikan jabatan Pentahasan Al-Quran, yang syaratnya hafal Al-Quran sarjana, itu syarat awal untuk masuk. Kemudian nanti jenjang-jenjang berikutnya itu terkait dengan ilmu yang digeluti oleh teman-teman, hafal Quran, ilmu Al-Quran, dan lain sebagainya. Langsung nanti ke slide nomor 4, saya akan ke nomor 4. Saya menggambarkan seperti ini. Pekerjaan mentas Al-Quran itu kelihatannya sederhana, hanya mencocokkan mushaf yang dibaca sesuai tidak dengan yang mau diterbitkan. Itu tugas keseharian mentasnya. Tapi di balik tugas yang kelihatannya tugasnya diam, membaca dengan diam, dengan mata penuh perhatian, itu di situ situ membutuhkan keilmuan yang luar biasa. Semua keilmuan Al-Quran itu dibutuhkan untuk menjadi seorang pentas. Karena nanti jenjang-jenjang berikutnya, nanti ketika jenjang pentas Madiyah misalkan, dia harus menguasai ilmu qiraat. Nanti teman-teman setelah Al-Quran nanti ada ilmu qiraat, itu juga menjadi syarat. Nanti paham dengan mushaf, mungkin untuk kebutuhan khusus sekarang kita punya Quran Braille, ada Quran isyarat. Teman-teman bayangkan nggak, teman-teman yang tuli bagaimana mereka membaca Al-Quran? Nah, sekarang Lajnah sudah membuat pedoman, membuat isyarat, misalkan nanti kalau alif seperti ini, ba seperti ini, dan seterusnya. Itu ada itu juga keahlian-keahlian khusus yang juga membutuhkan perhatian teman-teman.
Misalkan saya kembali kepada slide keempat ini. Dalam satu halaman ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, itu kita hanya membandingkan Quran satu ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Quran yang lainnya, maka baru kita merasa kok ini berbeda seperti ini, kok harakatnya seperti ini, kok memang ayatnya berbeda, kok tanda wakofnya berbeda, kok bentuknya berbeda, bacaannya kok berbeda. Nah itu tergambaran di sini. Kalau pentasih di Mesir misalkan, di Mesir itu pentasihnya semuanya rata-rata masyayikh, beliau itu ahli Quran semuanya, ahli qiraat semuanya. Yang ditasihkan di sana Quran beragam, meskipun bentuknya hanya terbatas, tapi isinya itu ada qiraat qulun, dan sebagainya. Itu dibahas di sana. Jadi membutuhkan keilmuan itu. Dan ilmu-ilmu ini misalkan wasum, dobet, wakof, tidak, ilmu qiraat itu ilmu yang cukup jarang disentuh, jarang. Dari yang orang yang hafal Quran sama qiraat itu berapa orang bisa dihitung. Karena qiraat itu ya ilmu yang langka, terus menekun itu kelihatannya buat apa gitu, buat apa ya. Tapi sebetulnya ilmu itu sangat dibutuhkan. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini ilmu qiraat menjadi tren. Banyak pelajaran-pelajaran ilmu qiraat, daurah atau halaqah, baik offline atau online itu sudah dilaksanakan. Termasuk saya dulu itu belajar ilmu qiraat tahun 96. Ketika nggak di Lajnah sampai 2008 itu yang setelah belajar tahun sudah berhenti, nggak ada tempat itu ya, tempat apa untuk. Tapi setelah masuk di Lajnah baru terasa, oh ternyata dulu belajar ini sekarang dibutuhkan. Orang yang belum belajar pengen belajar, ternyata punya kelebihan. Makanya ketika teman-teman di HTQ mumpung masih kuliah, cari sebanyak-banyaknya ilmu. Setelah hafal Quran jangan berhenti ya. Ilmu-ilmu apa yang bisa didalami lagi silakan didalami, termasuk nanti ilmu yang kita bahas saat ini. Wakaf tidak itu ilmu yang kelihatannya ya sederhana. Tiap hari kita membaca Al-Quran, tanpa disadari kita sudah bersentuhan dengan ilmu wakaf dan ibtidah. Tetapi karena kita sudah terlalu membiasakan, terlalu biasa dengan ilmu itu, sudah dianggap biasa saja. Baru tahu ketika kita baca di depan orang, loh bacaan kamu kok seperti ini, kok wakafnya seperti ini. Baru kita tahu bacaan saya selama ini kok kurang ya. Atau ketika kita ngajar, ada orang yang wakafnya berbeda dengan kita kalau nggak siap itu pasti ya lumayan nanti kita seperti apa. Atau ketika kita membaca Al-Quran yang tanda wakafnya itu juga boleh jadi berbeda-beda, baru terasa oh ternyata selama ini kita belum mendalami secara itu. Yang lainnya silakan dibaca, ini sudah dibagi ya. Jadi saya secara umum ilmu wakaf tidak, ini ilmu bisa jadi ilmu yang menarik karena di situ banyak problem yang tidak disadari oleh masyarakat, tetapi itu menjadi problem yang real. Ini pengalaman saya ketika di Lajnah selama 10 tahun terakhir ini, banyak di antara masyarakat itu terhadap hal-hal perbedaan wakaf itu kurang care ya. Ketika mengetahui itu baru merasa. Saya banyak mendengar pertanyaan, entah itu sifatnya keberatan atau tidak tertekan dengan tanda mushaf ini, tanda mushaf A, B dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebetulnya itu semuanya sudah dibahas secara lengkap oleh para ulama. Seandainya kita mau belajar lebih tekun lagi, nah itu belajarnya secara talaki. Ketika dulu mengarahkan wakaf di sini, kita penasaran kok bisa begini ya. Sementara dulu kita sana begini, ini gimana ini? Kalau kita punya rasa penasaran seperti itu, pasti kita akan terus penasaran dan mendapatkan ilmu, ya, penambahan ilmu dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Itu yang mendasari saya waktu itu menulis disertasi tentang wakaf ibtidah ini.
disertasi saya wakaf itu tidak. Saya khusus melihat keragaman tanda wakaf di dalam mushaf yang sudah beredar di sekitar kita, baik itu mushaf di Indonesia, mushaf Madinah, mushaf Mesir, mushaf Aljazair, mushaf manapun yang saya punya dokumentasinya, maka saya teliti. Dari situ ternyata ya keragaman yang ada, meskipun kelihatannya bagi kita tidak biasa gitu ya, tetapi apa ya, tapi masing-masing itu menambah wawasan kita. Saya sering mencontohkan contoh-contoh yang sederhana itu biar, maksud saya biar lebih mengenal langsung ya. Karena dalam forum diskusi seperti ini tidak mungkin menjelaskan secara detail, karena saya meneliti kajian wakaf itu membutuhkan waktu 2 tahun. 2 tahun, dari 2 tahun itu dari pertanyaan masyarakat yang ada, misalkan gini, orang bertanya kepada keberatan tanda wakaf di mushaf standar Indonesia, ini dasarnya di mana? Karena mushaf Muhammadiyah seperti ini. Dari pertanyaan-pertanyaan itu yang semakin hari semakin banyak saya kumpulkan. Kemudian melalui pendataan yang tadi menelusuri karya-karya para ulama yang ditulis sejak abad kedua sampai sekarang, itu saya mendapatkan bahwa 100% tanda wakaf di dalam mushaf Al-Quran yang dicetak di dunia ini itu ada rujukannya di dalam kitab-kitab tersebut. Artinya ketika kita tidak cocok dengan tanda wakaf tertentu, jangan langsung kesimpulan yang tidak. Misalkan ada mushaf Maroko ini, yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim, ammanya berhenti, kita nggak biasa baca itu dan yang lain-lainnya. Tapi kalau membaca itu terus pas lomba nanti juga masalah itu lagi. Jadi kita membaca tanda wakaf itu menyesuaikan di mana kita membaca. Misalkan kita baca Alif Lam Mim, kita baca di Indonesia ini, Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu bisa jadi ya, orang Indonesia nggak biasa. Tapi kalau surat ini mungkin masih banyak yang masih banyak yang memahami. Coba kalau kita tukar lagi ke ayat berikutnya. Ini hafalannya sudah sampai juz 12-an belum? Satu Yusuf sudah hafal belum? Surat Ali Imran sudah hafal. Misalkan surat Ali Imran ini, surat Ali Imran yang mungkin yang belum hafal pun hafal ayat ini. Kita baca ketika lomba di hati misalkan kita baca Walladzi anzala 'alaikal kitaba min ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Itu tidak semua orang terbiasa dengan wakaf ini. Jadi nanti karena kita teledor nggak tepat bacanya di momen mungkin di Indonesia baca itu mungkin bisa jadi nilainya dikurangi. Karena dalam kondisi lomba, Dewan Hakim itu tidak sempat berpikir yang terlalu detail, oh ini nggak umum ini. Bisa jadi kita itu karena ada berapa, berarti memberikan kita. Oleh karena itu, dalam hal berwakaf, itu sesuaikan dengan di mana kita membaca. Meskipun semuanya benar, di mana kita membaca, ya di situ kita membaca yang sesuai. Atau kita tahu misalkan, oh karakternya Ustadz A, B, C ini biasanya senang wakaf seperti ini, turuti. Meskipun wakaf yang kita baca biasanya itu benar gitu ya. Jadi tahu kondisi. Ini sifatnya apa? Saya agak apa? Ini nggak tahu menyampaikan yang mana. Nanti silakan dipertanyakan saja. Tanya saja nanti dari pertanyaan itu mungkin bisa buka yang mungkin diperlukan. Terus yang kedua, wakaf di dalam Al-Quran itu apa ya? Sangat luas sekali. Oleh karena itu, apa yang kita ketahui pasti orang lain juga mungkin mengetahui hal yang berbeda. Oleh karena dalam hal wakaf kita harus terbuka dulu.
terbuka untuk menerima keragaman tersebut. Kalau sudah menerima keragaman tersebut, maka enak, kita akan, daripada kalau kita sudah fanatik terhadap satu wakaf, nanti akan berat akan untuk menemukan hal-hal yang berbeda itu akan berat. Ketika bisa mempertemukan, bisa membuka ruang diri, maka akan enak. Misalkan ini contoh-contoh yang sering saya ungkapkan, karena saya sering dapat pertanyaan ini dan berulang-ulang. Misalkan ini, tanda wakaf lam, misalkan tanda wakaf lam alif itu kan harus berhenti, harus berhenti. Itu yang umum ya, tapi boleh tidak berhenti di situ. Maka jawabannya boleh berhenti, boleh jadi boleh berhenti, atau boleh jadi tidak. Contohnya begini, ayat di Al-Baqarah ini, pertama ayat 114. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Sering ya, waladan subhana. Di Mushaf Indonesia ada wakaf lam alif, dilarang berhenti. Mushaf Madinah wakafnya sod lam atau jim, Al-Quran. Terus pertanyaannya itu, ini mana yang harus diikuti ini? Satu melarang berhenti, satunya memerintahkan berhenti. Ya. Mana? Kalau dijawab mana yang diikuti? Kalau sederhana, ya udah ikuti Quran yang kamu baca aja. Kalau di situ lam alif, kamu ikutin nggak berhenti. Kalau pas baca Mushaf Madinah, ikutin berhenti. Itu yang paling enak. Tapi kalau kita mau meneliti berikutnya, kalau kita mau meneliti, oh Quran Indonesia ini merujuk ke siapa misalkan? Kalau kita sudah tahu kitabnya, Mushaf Indonesia itu merujuk ke Imam Sajawandi misalkan. Nanti kita tahu, oh Sajawandi kok lam alif, kenapa? Di situ ada logika yang dipasang, logika yang dijadikan argumentasi oleh beliau. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Mereka berkata Allah mengambil anak. Maksudnya Allah. Beliau berkata gini, Allah bertujuh dengan tujuan yang sangat keji, punya anak. Maka jangan sampai pikiran kita terpengaruh, langsung kita jawab tuntas. Jadi nggak ada jeda. Maka beliau melarang, waladan subhana. Yang melarang, yang itu yang melarang, yang memperbolehkan, waladan subhana. Iya, Allah dituduh punya anak. Dia jelas mana tujuan, mana jawaban, maka berhenti saja. Jadi yang dibalik itu logikanya, yang nampak berbeda, tapi sebenarnya nggak berbeda. Yang satunya tadi melihat dari sisi negatif, wah aku itu begini. Kalau kita berhenti, jangan-jangan terpengaruh pikiran. Iya ya, bisa itu nggak punya terpengaruh. Maka oleh karena jawaban teruskan, jangan berhenti. Yang satunya, tidak berhenti saja, biar tegas. Mana tujuannya? Biar kita jawab mantep. Wa qalu waladan subhana. Jadi satunya melihat dari sisi positif sehingga menganjurkan berhenti, satunya melihat dari sisi negatif sehingga melarang berhenti. Itu salah satu. Nanti kalau digali lagi banyak. Nah, itu bukannya teman-teman menggali. Saya cuma menyontohkan yang di luar ranah itu saja. Terus mungkin karena saya berbicaranya dari keragaman, maka saya akan berangkat dari sistem wakaf yang ada di Mushaf di dunia ini. Saya mengkelompokkan itu ada, ini yang kita belajar nanti. Kalau teman-teman sudah filenya sudah dihafal masing-masing, silakan nanti dilihat. Jadi setidaknya ada 5 atau 5 ya, saya ulang menjadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 4 sebetulnya, 5 dengan Mushaf Indonesia. Mushaf tanda wakaf di dunia ini sampai sekarang masih digunakan, itu ada 5 sistem. Masing-masing sistem itu nanti berbeda kriterianya dan tanda wakafnya. Misalkan Mushaf Indonesia atau Mushaf sebelum standar itu Mushaf Bombay, Mushaf Turki, atau Mushaf yang
dicetak sejak abad ke-6 Hijriah sampai mungkin abad ke-8 sampai sekarang masih ada beberapa. Itu banyak yang menggunakan asal Jawandi. Jumlah wakafnya nanti kisarannya 7 ribuan. Kemudian ada Al-Habti, jumlah wakafnya ada 9 ribuan. Kemudian ada Mufalalati, jumlah wakafnya ada 9 ribu. Terus ini ada 4 ribuan. Terus Mushaf Indonesia ini gabungan. Masing-masing itu nanti ada perbedaan. Misalkan nanti kita melihat Mushaf Indonesia nih ya, Mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia itu saduran dari Mushaf Sajawandi kemudian menjadi Mushaf Indonesia. Maka nanti ketika kita membandingkan, kadang-kadang di Mushaf Indonesia Qaf 6 misalkan, terus di Mushaf Saudi nggak ada tanda wakafnya, atau sebaliknya ada tanda lainnya. Itu berarti kita kembalinya kepada sistem masing-masing. Sistem masing-masing. Kalau kita bahas seperti itu nanti, tapi kalau tidak sampai ke sana ya sudah, bawanya khususan kepada Al-Quran yang kita baca, ikuti. Kalau nanti ada yang janggal, berarti ada tambahan ilmu. Intinya itu. Kalau cocok, ya berarti sudah aman. Kalau pas nggak cocok, berarti tambahan ilmu. Itu saja. Itu wakaf. Berikutnya ini hal yang dasar. Ada orang yang bertanya begini, misalkan seseorang itu punya kitab atau rujukan apa yang sebaiknya digunakan untuk tanda wakaf, rujukan kitab apa. Makanya kalau ada pertanyaan seperti itu tidak bisa dirujukan kepada satu kitab. Memang ada beberapa mushaf yang menggunakan satu kitab tertentu seperti Mushaf Indonesia atau Mushaf Bombay, itu merujuk ke Sajawandi. Kemudian mushaf yang lainnya tidak merujuk. Kemudian ada kita mungkin punya kitab Al-Muqtafa, terus kita membaca kitab Muqtafa. Kemudian di kitab Al-Muqtafa itu tidak ada wakaf, kemudian di mushaf ini ada wakaf. Orang yang hanya mencukupkan kitab ini, maka gitu ada tanda wakafnya. Dan ini saya sering menjawab pertanyaan. Jadi Ustaz, ini di surat ini kok mushaf standar ada wakafnya ya? Di kitab ini juga ada. Dari mana ya rujukannya? Benar sederhana ya, tapi ternyata banyak di masyarakat. Maka saya saat itu menghitung ini. Jadi masing-masing kitab itu ditulis berdasarkan masa di mana dia ditulis. Artinya kebutuhan yang meliputi saat itu, ya itu yang akan ditampung. Kalau kita ukur menjadi waktu, ya menjadi deretan waktu, maka kita bisa memperiodisasi bahwa kitab yang lahir awal itu pasti komentar wakafnya lebih sedikit, berbeda dengan yang berikutnya. Kalau diperhatikan dalam mushaf, kalau kita membaca mushaf sekarang dengan satu rujukan saja, misalnya mushaf abad ke-4, maka kita banyak mendapatkan bahwa tanda wakaf dalam mushaf itu tidak dikomentari oleh kitab A. Oleh karena itu, dalam rujukan wakaf kita harus membandingkan atau menjadikan kitab-kitab yang sudah ada itu menjadi bahan untuk rujukan. Ketika dia menggunakan kitab A, maka cari di kitab B. Di kitab B tidak ada, di kitab C. Dari data yang saya kumpulkan waktu menulis dissertasi itu, saya mengumpulkan ada 12.000 potensi wakaf. Potensi wakaf 12.000 kata gitu. Sementara tanda wakaf terbanyak dalam Al-Quran hanya 9.000. Nah, ini pertanyaan kembali begini, apakah memungkinkan wakaf di luar tanda wakaf yang sudah tertera di Al-Quran? Jawabannya bisa mungkin. Oh bisa mungkin, karena ada potensi tadi. Dari 12.000 ternyata yang dipraktekkan, yang diterapkan dalam Al-Quran hanya 9.000, berarti ada tinggal 3.000-an. Oleh karena itu patokan wakaf bukan pada tanda wakaf yang sudah tertera, tetapi lebih pada pemaknaan. Kalau maknanya tidak salah, berarti itu indikator bahwa wakaf di situ boleh. Tapi tidak serta-merta wakaf di situ boleh, terus nggak ada tanda oh boleh, tapi nggak usah. Tidak bisa seperti itu juga, karena tidak seluruh yang seperti itu dipraktekkan dalam membaca.
Saya contohkan begini, sekarang saya seandainya baca ini. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min. Itu benar nggak? Benar kan? Karena masing-masing kata itu berarti. Justru dengan dibaca dipenggal itu pemahaman atau pemahaman kita dalam kata al-quddus ada jeda untuk memikirkan. Tetapi dalam praktek membaca itu tidak pernah dibaca. Jadi tidak seluruh yang dibenarkan dipraktekkan menjadi elok, enggak seluruhnya. Karena tadi ketika kita membaca di musabaqah dengan baca seperti itu pasti akan disalahkan, dikurangi. Dan akhirnya ya nggak salah. Karena meskipun benar nggak pernah dipraktekkan gitu. Jadi tetap meskipun boleh wakaf tidak boleh wakaf pada kata yang tidak tertera wakaf di dalam Al-Quran itu memungkinkan boleh, tetapi lebih eloknya tetap harus dirujuk ke kitab biar kita tahu apakah pembacaan kita itu ada bukti tradisinya. Dari mana kita tahu bukti tradisi? Jadi kitab itu adalah rekaman tradisi hidup di masyarakat lalu ditangkap oleh ulama ditulis. Satu ulama menganggap ini nggak perlu ditulis, ini sudah maklum, maka nggak ditulis. Sehingga jumlah tanda wakaf yang ditulis dalam kitab-kitab abad ke-4, abad ke-6, abad ke-8 itu jumlahnya beda. Saya sampai menjumlah itu. Abad ke-4 kisaran yang dikomentari wakaf 3.000-an. Ya, abad ke-2, abad ke-4 naik 5.000, 6.000. Abad-abad terakhir ada 11.000. Dan digabungkan dari 8 kitab itu menjadi 12.000 itu. Makanya kemudian itu saya sampai menerapkan dalam Al-Quran. Jadi salah satu lampiran kedua saya itu mushaf Al-Quran dengan tanda wakaf yang saya pilih berdasarkan qiraah saya itu. Maka jumlahnya menjadi 11.011. Berarti terbanyak ini. Apakah dengan menambahi kan dari 9.800 sekian menjadi 11.000 itu saya ngarang-ngarang? Tidak, saya menambahkan itu berdasarkan tradisi yang sudah dituangkan oleh ulama di dalam kitab-kitab karya mereka. Jadi wakaf kita, untuk mengukur wakaf kita itu saya tadi makna, ukuran keduanya ada bukti otentik tidak di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis. Kalau kita sudah seperti itu nanti enak, nanti wakafnya enak. Terus wakaf itu ini, wakaf kalau kita kembali kepada pembagian ini agak mudah-mudah ini, kalau nanti teman-teman bisa menangkap enggak? Karena saya ingin menyampaikan apa ini. Wakaf itu kalau kita bagi kan ada wakaf berapa itu? Wakaf iktirori, intirori, ikhtibari, ada yang ikhtiyari. Wakaf iktirori itu nggak menjadi pembahasan karena sifatnya apa ya? Yang muncul tiba-tiba maka nggak dibahas. Tapi kalau sudah wakaf karena batu misalkan kita wakaf di sini, cari tidak yang sempurna, yang dibahas hanya ini. Iktirori juga menjadi pembahasan karena itu sifatnya belajar qiraat. Ikhtibari juga tidak menjadi pembahasan karena ini sifatnya pengajaran. Wakaf di sini karena begini kan ada pengajaran. Yang menjadi perhatian pertama itu di ikhtiyari. Wakaf yang dipilih dengan pilihan penuh kesadaran, dengan mempertimbangkan arti, susunan kalimat sampai tradisi yang sudah ada. Wakaf ikhtiyari inilah yang membuka peluang yang cukup lebar sekali sehingga memerlukan belajar yang sungguh-sungguh. Fenomena tidak memperdalam ilmu wakaf ini menjadi fenomena yang umum. Bahkan dalam kitabnya Al-Khalidi, beliau abad ke-14 awal ya, beliau mengawali pendahuluan dalam kitabnya itu merasa prihatin terhadap orang-orang yang sudah dianggap ahli Al-Quran, artinya orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi bacaannya menurut beliau amburadul. Artinya wakafnya nggak tersusun, nggak itu, pokoknya dia nggak belajar mendalam lah. Akhirnya beliau menulis kitab itu agar supaya teman-teman yang sudah dianggap ahli tadi, berarti teman-teman HTQ ini, teman-teman HTQ yang sudah dianggap masuk HTQ ini udah ahli Quran ini, ya kan? Sudah diusulkan orang, ternyata nanti bacaannya begitu. Itu dirasakan oleh Al-Khalidi dan ulama sebelum kita sudah merasakan itu. Maka beliau menulis kitab Al-Ihtija sampai di situ dalamnya ada 11.000 wakaf. Beliau detail sekali. Bagi fenomena seperti itu.
ada banyak temennya. Nah, kalau teman-teman nggak terlalu dalam ya banyak temennya, tapi ya jangan begitu, pokoknya ya belajar lah gitu. Intinya masih banyak yang perlu digali dari ilmu Al-Quran ini. Nanti ilmu qiraat, apalagi ilmu qiraat. Terus terang saya dulu ketika belajar ilmu qiraat di MI di Indonesia lah, saya dulu tidak hafal maklumatnya. Oh ternyata nggak kuat gitu, harus dulu, maka harus menghafal. Sekarang saya aja mulai menghafal ini. Maka teman-teman kalau sekarang sudah nggak semangat ngajar, nggak semangat belajar, saya jadi kadang-kadang ya, kenapa kok Asy-Syatibi mengawali nazamannya itu dengan keutamaan Al-Quran? Wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa awna ghanadin wa hiban mutabaddila wa khairu jalisin la yumaddu hadithuhu wa tardadu yazdadu fihi tajammula wa haithul fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabri yaqum sanan muta'amila. Di awal itu beri pengantar yang enak sekali. Oh, Al-Quran itu kitab yang paling hebat syafaatnya. Pokoknya syafaat Al-Quran itu lebih syafaat manapun. Terus Al-Quran itu wa khairu jalisin la yumaddu hadithuhu, enggak membosankan. Setiap diulang maka muncul keindahannya. Tambah lagi wa haithul fata yarta'u fi dhulumatihi, nanti ketika kita masuk kubur, ketika kita takut, tiba-tiba ada yang datang menemui kita. Dulu ini Al-Quran yang kita baca. Terus sampai dia beri pengantar 94 karena beliau tahu yang belajar itu juara. Makanya diberi keutamaan sampai apa itu? Fama dhannukum bin najmi inda, bagaimana pendapatmu tentang orang seperti itu ketika nanti mendapat balasan? Ulaika ahlullahi wassafatin, mereka itu adalah ahli Allah dan pilihan pilihan karena tahu ya. Makanya ayo kita belajar, masih banyak yang perlu dipelajari. Hafalkan, mantapkan hafalannya, kemudian jangan berhenti sampai cukup hafal itu, pelajari berikutnya. Yang fokus di tafsir. Untuk sampai ke tafsir, wakaf tidak menjadi salah satu titiannya. Yang fokus di qiraat, perdalam qiraat. Kalau bisa hafal kitabnya. Saya kemana-mana bawa ini, saya bawa ini. Kecil sebenarnya kan sama dengan alfiah. Kalau hafal ini, misalkan ada orang bertanya, kalau kita hafal bacaan Fatihah Imam Ali siap bagaimana? Imam kalau kita tahu berarti wa maliki yaumiddin rawihi nasirun wa 'inda siratin was-sirati liqumbula wa 'inda siratin was-sirati liqumbula yahai wa tawassada zayat ashil mahana takhalafin washwim li khallati lawala alaihi ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidomil ha'i waqfan wa musila. Kalau tidak hafal, yang membaca Malik Yaumiddin itu berarti seluruh imam kecuali Imam Ali dengan Imam Asim yang kita baca. Kalau kita baca Imam Susi, berarti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Tahu, sudah kan hafal. Kalau nggak hafal, buka buku lagi. Makanya kalau masih muda, belum nikah lah ya, hafalin banyak matan-matan itu. Insya Allah nanti manfaatnya banyak. Jadi orang yang berbekal lebih banyak pasti mendapatkan keutamaan yang banyak. Terus semangat lagi ya. Ini untuk penyemangat kita. Memilih Al-Quran sebagai pilihan itu nggak salah. Jadi jangan kira pilihan ini salah. Justru Anda beruntung ketika sudah masuk pilihan Al-Quran. Yakin pokoknya itu, yakin sudah. Berarti Asy-Syatibi memberi pengantar yang cukup banyak. Kalau kita renungkan memang semua benar. Jadi ketika sudah memilih Al-Quran, pilih benar-benar, mantapkan, terus laksanakan terus. Semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran semakin intens, maka waktu kita semakin berkah. Ini nanti saya ingin cerita pengalaman saya, tapi nanti setelah tanya jawab mungkin ya. Kalau perlukan, kalau tidak, ya nanti tanya secara pribadi aja. Itu mungkin pengantar saya. Nggak tahu ini ujungnya kemana, silakan ditangkap masing-masing sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tapi ilmu ini cukup penting. Itu mungkin, silakan. Masya Allah, bisa sekali.
Siapa siap ya untuk Ustaz kita? Mungkin langsung saja nih. Habis tanya jawab mungkin nanti bisa disambung Ustaz nih, sambung lagi nih. Mungkin untuk tanya jawab saya persilakan untuk teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya terkait apa yang disampaikan oleh Ustaz Farul Rozi tadi. Oke, silakan untuk 3 penanya. Oke. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya bertanya, Ustaz, Kiai, terkait dengan wakaf ini, mungkin kadang dalam ngaji atau mungkin ketika perhelatan musabaqah itu kan juga salah satu faktor penilaian gitu. Nah, mungkin ada tips mudah mengetahui mana wakaf yang qabih, mana yang hasan mungkin ketika dalam memilih wakaf. Mungkin ada tips mudah gitu. Jadi misalnya sebelum waw atau setelah waw, terus kita ngambilnya lagi di huruf waw yang sebelumnya atau lain sebagainya. Mungkin ada tips-tips mudah bagaimana cara berwakaf dan beribtidah yang baik ketika dalam mengaji. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang lain, monggo silakan. Monggo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Nanda Lutfiyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita menggunakan wakaf beribtidah dari suatu pondok yang itu sudah menjadi tradisi, tanpa kita tahu sebenarnya itu landasannya dari mana. Jadi wakaf yang kita gunakan itu berasal dari kiai yang itu sudah meninggal. Jadi kita tidak tahu landasannya beliau itu yang berasal dari mana. Pertanyaan saya, apakah itu kita teruskan atau kita lanjutkan atau kita berhenti saja? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang perlu saya tanyakan kepada Kiai terkait apakah memang apakah tidak ada tanda wakaf yang bentuknya tauqifi langsung. Terus terkait hadis, kemudian ada apakah itu hadis bisa bisa menjadi landasan bahwa Rasulullah wakaf pada tiap ruksu ayat. Itu apakah ini berlaku pada surat tertentu atau bisa dipraktekkan semua surat di dalam Al-Quran. Kemudian bisa bilang sekaligus ini tentang wakaf Jibril. Apakah memang ini yang disebut wakaf Jibril ini kemudian sunnah wakaf di situ atau seperti apa terkait sejarah wakaf Jibril? Terima kasih. Oh iya, terkait ini wa innahum min ifkihim la yaquluna wallahu wa innahum lakadzibun. Itu mungkin kemudian sebagian tidak memperbolehkan wakaf di situ karena kerancuan makna dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin dengan hormat untuk Ustaz menjawab untuk waktu dan tempat penjelasan.
tips mudah. Namanya apa ya? Agak susah guys. Karena dikatakan mudah nanti ya jadi nggak mudah lagi. Tips mudahnya, apalagi ini untuk level yang sudah mahir itu memang kenapa tadi Imam Al-Khariji mengatakan banyak orang yang wakafnya kurang bagus karena tidak belajar salat. Berarti di situ ilmu wakaf membutuhkan perhatian yang detail kasus per kasus melalui talaki. Kalau tips mudah itu hanya cocok untuk kalangan yang belum mahir sama sekali, yang nggak ngerti sama sekali ya. Kalau sudah lomba bukan tip mudah lagi, karena tip mudah itu tidak semuanya cocok nanti. Misalkan kadang-kadang orang ini mulai dari wawu, mulai dari summa, mulai dari yang berawal fa, itu mungkin untuk beberapa kata bisa. Atau ada kaidah lagi, pokoknya kalau tidak ada wakofnya, ulangi satu kata atau dua kata. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Lihat kasusnya. Ada yang harus mengulangi sampai 3 kata misalkan. Kalau nanti misalkan kalau 2 kata misalkan, atau 3 kata mulai 2 kata kalau hanya 3 kata lagi, itu pun ada yang nggak cocok. Contoh yang fatal ini, lagi-lagi contoh ini sering saya sampaikan karena ketika saya baca respon itu pada paham langsung. Di respon ketika nanti perhatikan bacaan saya, ada yang aneh nggak ketika saya yang berhenti di sini, terus nanti tidaknya 3 kata berikutnya, 4 kata malah salah nanti. Kelebihan berarti kalau 3 kata baik, nah 4 kata malah lebih salah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. فالذين آمنوا لهم عذاب أليم. Ya, ada yang ketawa ya? Ada yang salah? Kan ada yang mausul bagus nanti alladzina, berarti dia alladzina tadi alladzina orang-orang beriman bagi mereka sejak kecil. Malah kacau ini. Jadi tidak seluruh kaidah itu tidak bisa berlaku. Itu kan hanya tip mudah untuk pembuat, tapi tidak bisa seluruhnya. Kalau untuk seluruhnya harus detail, kasusnya mana. Oh kasus ini nanti berarti lahum adzabun alim saja, 3 ayat sudah cukup. Tapi kalau kita 1 ayat Pak, fil ladzina amanu lahum adzabun alim, alimun fid dunya kan gak enak. Adzabun alim gak enak. Lahum adzabun baru cocok. Ditambahin lagi malah gak cocok, berubah. Padahal kalau nanti ya berarti lahum adzab alladzina maksudnya gak usah karena maksudnya ini terkait dengan yang di depan. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang kaidah mudah itu. Tip mudah itu hanya berlaku untuk ya panggilan umum saja. Memang harus talaki. Dengan talaki sering memperdengarkan bacaan kita di depan orang pasti akan terkoreksi. Makanya itulah manfaatnya salah satu lomba MTQ. Saya dulu peserta MTQ ya, dulu beberapa kali. Saya baru bisa mengukur waktu saya. Ketika sudah mengikuti biasa untuk lomba itu dalam event MTQ kita terbiasa untuk mengatur waktu di sini nanti tidaknya, dan itu kan direncanakan karena itu ikhtiari. Mungkin saat mencoba awal salah, tapi ketika kita enak waktu di sini itu dengan diulangi dengan sering. Kalau orang yang sudah biasa lomba musabakoh ya itu sudah tahu kalau nafas saya segini sana seperti di sini. Saya sudah direncanakan karena itu nggak salah. Kalau kita waktunya dadakan pasti ketok. Nah, berarti itu nilai positif MTQ. Negatifnya ada. Oh, namanya perbuatan ada negatif positif. Tergantung posisi Anda saja. Jangan mengukur orang lain. Saya menganggap itu positif, saya memboleh. Oh nanti ini Mbak Awan melarang itu haram itu. Mungkin beliau perspektifnya lain. Ada yang membolehkan. Jadi masing-masing kasus punya faktor tersendiri dan faktor itu yang menentukan negatif dan positifnya hal tersebut. Jadi tip mudah ini untuk anak-anak TPT boleh, tapi kalau untuk habis nggak boleh. Harus talaki ke gurunya nyimak juga harus paling tidak punya banyak kitab lah. Ketika ada muridnya misalnya ini. Qala araghibun anta an alihati
Ya Ibrahim a'rid anni. Kalau kita kan ini qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Beda penekanan, tapi dua-duanya digunakan. Kalau badalnya nih, gurunya, pembusunya enggak, itu salah gitu aja. Padahal Quran yang lainnya bisa, karena ini ya Ibrahim itu bisa dikaitkan di awal atau ke belakang. Kalau yang kita baca di sini, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Berarti apa gitu? Apakah engkau benci terhadap Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau itu saja. Kalau yang kedua tadi, apakah engkau benci terhadap Tuhanku? Hai Ibrahim, kalau kamu begitu, nah gitu, beda penekanan saja. Tapi kalau di Indonesia jangan coba-coba, apalagi lomba, jangan coba-coba baca yang versi yang tadi yang ya Ibrahimnya di awal, atau yang di awal yang di belakangnya, versi kedua ini. Jangan. Kalau baca untuk sekedar tampilan biasa boleh. Nah, itu tahu penempatan waktunya. Dua-duanya benar, tapi mana posisi kita, kondisi seperti apa. Itu wakaf yang tidak berpengaruh terhadap pemaknaan, hanya penekanan saja yang berubah, intonasi gitu ya. Ada wakaf yang memang perubahannya drastis, ada, itu harus kita pelajari nanti. Memilih wakaf di sini, hindari wakaf di sini. Misalkan kasus yang sering itu dari mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastawa 'ala sufihi. Dulu saya ketika sekolah ke Mesir dengan wakaf yang di Indonesia disalahkan sama beliau. Ya memang wajar di Mesir biasanya begitu. Biasanya kalau di Mesir kan dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu sampai terakhir. Kalau di Indonesia biasanya dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil zar'in akhraja. Memang ada beberapa yang fanatik yang ini paling benar, ada bukti tuh di sini sampai ke jadinya begini. Tapi ketahuilah ada dua wakaf ini diriwayatkan oleh sahabat. Jadi milih yang ini juga benar, milih yang sana juga benar. Tapi ketika itu kondisi silang setor ya, setor itu kalau setor itu berarti kan kita berburu ke orang itu, berarti dia buru kita. Jangan kita menantang, loh Ustaz, ini saya dulu bacanya di sini, kita guru saya. Jangan itu mengadu antar guru. Itu etika kita yang nggak ada itu. Kalau kita sedang setor ke si A, maka hilangkan guru-guru yang si B. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau dibanding-bandingkan mesti ada yang kalah salah satunya. Itu nama Farah aja tahu itu. Memang dibanding-banding itu ya kalah. Ya pasti guru yang nggak adil pasti kalah nanti. Karena itu ya ketika kita setor guru A, ikutin apa yang nanti mau dipakai yang mana itu wilayah Anda. Mau saya pakai itu ini karena dasarnya ini. Tapi di depan guru ini jangan menyinggung itu etika murid. Jadi murid itu fana di depan guru. Nah itu intinya. Jadi sering karena teman-teman ini saya sering dapat pertanyaan ketika mondok di Kudus ya, mondok ke Jombang. Setiap guru itu terus saya capek sama dulu di Kudus itu nggak pernah dibenerin bener di sini. Tiap baca itu salah, gimana ya sikap saya? Kan panas juga itu. Ya harus didendam seperti itu. Udah kamu sekarang baca di Jombang, ikutin itu menjadi ilmu bagi kamu bahwa dalam membaca Al-Quran ada keragaman. Ini sekarang kita membaca mim ba'di tajwid ya. Sekarang orang-orang sekarang tuh bacanya gaya mim ba'di. Terus kita karena dulu mim ba'di itu salah, itu enggak ada. Ini enggak, mim ba'di juga benar. Mim ba'di juga benar sama. Dua-duanya juga berdasarkan itu benar. Kalau boleh diikuti itu seperti fashion pakaian lah. Kadang-kadang trennya ini, tren ini. Tapi dua-duanya enggak bisa perhadapkan itu. Dua-duanya bisa. Cuma tadi kearifan kita di mana kita posisinya. Kalau kita pas MTQ kita tahu Dewan Hakim, oh Dewan Hakim ini dari ini aliran mim ba'di. Sudah biasa itu mim ba'di kan gampang tinggal dirubah ininya saja. Tadi mim ba'di dan berubah. Nah,
kan? Tuh, jadi terkait terus yang kedua nih, berwakaf tidak yang sudah mentradisi, nah, ini yang sudah tradisi. Saya tadi mencontohkan tradisi di Maroko. Ini Maroko itu kenapa menjadi contoh itu karena begini. Karena itu antik. Ciri khasnya itu orang yang menghafal Al-Quran pasti pernah wakaf sesuai dengan tanda wakaf yang dibukukan dalam mushaf Al-Habdi. Meskipun wakafnya aneh tadi. Kalau baca kur bersama-sama dalam majlis begini, pasti semuanya yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Itu sama dengan kita tarjim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzi, kan juga ada tradisi itu ada. Dalam kondisi tertentu misalnya di sebuah pondok itu ketika sudah bacaannya tradisi itu ditahankan. Tapi nanti coba ketika lomba yang dia akan berubah sama. Di Maroko juga begitu. Tradisi yang sudah ada boleh jadi ada tujuan, oh biar hafalannya lengket, tahu sambungan ayatnya. Kita hanya mereka-reka, tapi pasti di situ ada kearifan yang kita tidak tahu. Karena itu tradisi juga nggak salah. Tinggal lagi kita memilih yang mana, tahu kondisinya. Dalam kondisi tertentu silahkan dipakai. Nggak ada yang perlu dimasalkan. Loh, ini katanya hanya enak dan nggak enak saja, bukan dosa dan nggak dosa. Jadi semuanya nggak ada yang dosa. Yang penting wakafnya. Kalau wakafnya begini misalnya ini, wal 'asri innal insana lafi khusr illa, itu yang salah semuanya. Nggak sesuai wakafnya, nggak sesuai dengan kaidah wakaf. Tapi terkait dia apakah mau mengkaitkan istisna atau tidak, itu soal lain. Yang penting kaidahnya benar. Misalkan baca ilmunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Saya yakin kalau baca di sini ditegur itu. Illa istisna kalau tinggalnya terus kan gitu. Padahal di Maroko biasa, Quran Maroko itu kitabnya ada yang bahas seperti itu. Jadi tidak seluruh berhenti istisna itu dilarang. Jadi tadi ini terkait dengan tradisi tergantung kita ya, menyikapinya. Tapi kalau dalam musabaqah jangan pakai itu. Sampai kalah bandingannya soalnya ada yang dibandingkan, ya kan? Kalau sampai ngikutin itu ya mesti zaman akhirnya ya, oh ini badan bener semua lancar sih, tapi aneh ini ada yang dipilih begitu jadinya. Terus Rasulullah berhenti setiap turun ayat. Apakah boleh jadikan panduan? Ya boleh, namanya hadis Rasulullah pasti pakai. Meskipun di akhir ayat apakah terkait atau tidak, itu tetap kalau pakai hadis ini. Cuma kadang-kadang ulama itu bijaksana juga untuk kami. Sebenarnya kan ada dua. Kalau di tengah ayat sudah pasti dilarang. Seperti tadi, wa innahum la yaqulun waladallah. Itu kalau tidak di akhir ayat, semua sepakat melarang itu. Karena artinya berbeda. Tapi karena di akhir ayat menjadi hasan. Asalkan jangan setelah baca wa innahum la yaqulun. Subhanallah. Terus besok Bismillahirrahmanirrahim. Waladallah. Tahu waladallah. Nah itu yang nggak boleh. Gitu. Dan kalau berhenti yang wa innahum la yaqulun waladallah. Karena itu ada ulama yang menggabungkan dua khilaf itu. Ada yang begini, wa innahum la yaqulun wa innahum la yaquluna waladallah. Nah, diulangin. Oh, berarti menggunakan hadis yang satu, menghormati hadis Nabi tadi untuk menghindari pendapat ulama yang tidak berkenan membaca ulang lagi. Itu pokoknya semua itu ada etikanya. Jadi pokoknya harus pakai etika, nggak langsung oh ini nggak itu, ini berdasarkan hadis Nabi nggak boleh. Ada yang dulu ini musab ini kok pakai lam alif, berarti ini nggak tahu dong. Bukan nggak tahu, tapi tujuan bukan lam alif di akhir ayat itu bukan tujuan yang seperti kita pahami tadi, yang salah tadi itu. Beliau menetapkan itu untuk memberi perhatian, jangan sampai berhenti di sini. Karena itu sekarang ini kan tanda lam alif di dalam mushaf cetak sejak 2006 ke atas itu sudah mulai dikurangi.
ada yang tidak menggunakan sama sekali. Mushaf Iran itu hanya mempertahankan 4 tempat atau 4 tempat kan ya, dan 4 tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya ini, karena ini dampaknya luar biasa ini, ya kan? Wa innahum la yakum, maka tetap dibukukan meskipun 6 alif sudah dihilangkan, hanya 4 tempat. Fawaidul lil musallin termasuk itu. Makanya kalau ada kiai yang kekeh tidak mau berhenti situ, ya nggak apa-apa. Yang mau membolehkan juga nggak apa-apa. Asalkan jangan tadi fawaidul lil musallin ditinggal. Padahal pendengarnya menunggu jawabannya. Masa sih sholat kok di padahal ada tulisannya innal insana lafi khusr, gak dilanjutin. Itu namanya kok itu memberi apa itu, nakut-nakutin orang, nggak ada jalan keluarnya. Itu jadi masalah itu. Terus wakaf, tahu kisi wakaf Jibril. Wakaf Jibril ini jumlahnya nggak banyak, yang menyebutkan dalam kitab juga nggak banyak. Salah satunya Al-Sunni, hanya puluhan lah, puluhan. Salah satunya yang saya sangat ingat itu karena terkait dengan arti itu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Seluruh Quran wakaf. Karena dulu Nabi mengatakan itu mesti wakaf. Berarti wakaf Nabi dengan wakaf Jibril hampir mirip. Karena pada dasarnya wakaf Nabi ya Jibril ketika terus berhenti Nabi menurunkan. Jadi ada yang mengatakan wakaf Jibril dan Nabi mirip, ada yang membedakan. Tapi nggak terlalu banyak lah. Salah satunya itu ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Tapi dalam terjemahan seluruhnya tidak berhenti itu. Terjemahan kita itu mesti yang kedua itu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Karena dengan dibaca terus itu lebih gampang. Tapi kalau seandainya mau memperdalam lagi, sebetulnya apa sih maksud Nabi wakaf di situ? Pasti ada makna yang ingin ditekankan. Berarti terjemahan yang ada itu nggak menampung. Itu perlu mencari lagi. Nah itu berarti terhadap makna terhadap ayat seperti ini perlu digali. Kalau orang yang ahli bahasa balaghah pasti akan menemukan jawaban itu. Kalau enggak ya sama aja. Kita berhenti cuma menghormati aja, tapi pas penerjemahan kembali pendengaran ala basiratin menjadi lanjut. Coba perhatikan ada terjemahan di terjemahan Indonesia itu atau terjemahan yang bahasa Arab pun sama. Semuanya menerjemahkan untuk lanjut, tapi dalam pendanaan mushaf Al-Quran karena ini wakaf Nabi, ya wakaf Jibril, maka seluruh mushaf di dunia wakaf di situ. Nanti tinggal digali aja namanya. Mungkin itu ya, mungkin nggak puas ya silakan nggak puas, justru penasaran itu yang berhasil. Kalau puas selesai. Kalau penasaran dari ini terus semangat, nah itu yang berhasil. Nah, karena ilmu itu tidak pernah berhenti. Mungkin itu. Masya Allah, sangat gamblang sekali ya. Dan memang di dalam Al-Quran itu tidak hanya butuh satu ilmu saja, ya. Jadi banyak sekali ilmu, dan yang sekarang kita belajar itu hanya satu saja, yaitu tentang wakaf ya, yang kita belajarkan. Lebih banyak ke wakaf. Terutama tadi saya sempat membaca saat disertasi jenengan tadi. Saya baca judulnya tentang wakaf. Saya lihat halamannya sudah 197. Akhirnya saya baca abstraknya saja. Oke, tapi sama nanti saya lanjutkan baca Ustaz. Sebenarnya saya sangat menarik sekali ya. Nanti teman-teman mungkin bisa download di Google, insya Allah ada Ustaz. Oke. Itu banyak sekali rujukan-rujukan ini dari mana sumbernya, wakaf ini dari mana, berikut dengan tabelnya, gitu. Ada semuanya. Kemudian kemarin juga itu saya juga pernah menemui, bahkan sempat dibahas juga di seminar waktu itu, kalau tidak salah materinya Ustadz Mukhlis kalau tidak salah, ketua LPMK, dan itu juga membahas tentang berita yang viral tentang mushaf Al-Quran yang dikira itu tulisannya keliru, padahal
mushaf tersebut itu mushaf modul. Jadi mungkin teman-teman juga tidak hanya berhenti di dalam makro saja, mungkin bisa menggali lebih dalam tentang ilmu yang lain ya. Termasuk juga yang kemarin yang masih baru Ustaz, yang memang yang kalau yang ini tulisannya keliru ya. Yang di surat Al-Kahfi ayat 8 Ustaz. Wa inna la ja'iluna, ditulisnya itu wa inna la ja'iluna, dan itu kan sangat keras sekali. Dan mungkin untuk yang terakhir Ustaz nih, untuk closing statementnya, atau mungkin jangan bisa tentang cerita tentang sejarah dari wakaf itu sendiri atau yang lain. Monggo Ustaz. Tadi yang terakhir nih, pelajaran ini mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui atau proses atau klarifikasi ya dari lajnah. Jadi dalam pentas yang Al-Quran itu titik lawan kesalahannya banyak sekali ya. Termasuk salah satunya pelajaran ini tadi. Bagaimana proses itu terjadi? Kalau kesalahan seperti ini pasti ini tidak dibaca secara tidak pasti tidak, dan kasus ini tidak dibaca. Prosesnya itu sebetulnya naskah ini nggak masalah nih, naskah ini tidak masalah. Kemudian ada perubahan penulisan 120, maka ada yang berinisiatif untuk merubah tanpa dibaca ulang. Baik itu dibaca internal atau apalagi nanti didasarkan. Kalau didasarkan lebih lagi, sebenarnya lebih baik lagi. Karena kalau di pentasihan itu kita kan akhirnya banyak, dibacanya itu setelah saya baca nanti dibaca sampai nanti diputar sampai sehingga nasib juz itu bisa dibaca 2, 3, sampai 4 orang. Pasti dengan baca mata yang dibaca pasti akan mengurangi resiko kesalahan. Nah, Lajaliluna itu setelah dirubah oleh editor atau layoutnya. Orang layout itu namanya melayout 600 halaman. Ya namanya mata capek, tidak fokus, hanya fokus tangan berubah-ubah gini, geser gini, lupa isinya. Udah, oke, nggak dibaca lagi. Maka kejadiannya salah. Nah, kesalahan ini berarti sifatnya semuanya dan sudah ditarik. Tetapi ketika sudah ditarik, karena sudah pernah beredar, mungkin yang beli waktu itu 10 orang. Satu menemukan saat itu dibaca, yang satunya Qurannya masih disimpan. Tahun depan baru dibuka. Oh, sana, ini bahaya nih, besar lagi. Tahun depan lagi ada yang nemukan lagi, jadi terus akan berulang. Makanya ya jawabannya ya harus siap. Dan yang terakhir ini share aja terkait dengan Al-Quran. Kita sudah meyakini kalau kita ingin mulia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran itu kalau dalam konteks kita menghafal, maka usahakan tidak lepas dari membaca Al-Quran. Kalau kita mau menengok tradisi ulama-ulama kita, kenapa Imam Syafi'i bisa khatam Al-Quran sehari 2 kali? Itu jangan dibayangkan nanti setelah sampai dengar ini langsung dipraktekkan pulang. Saya setelah pulang dari halakoh ini, langsung ngaji. Bisa mungkin 1 hari, tapi besok sudah berhenti. Yang benar itu berarti harus bertahap. Ya, dekati Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang sampai mampu berapa? Mungkin mampu 1 juz, baca 1 juz itu 1 juz dalam durasi khatam tertentu gitu ya. Mungkin 4 kali, 5 kali. Oh jaringan, naikkan jadi 2 juz. Kita jaringan, naikkan sampai nanti tidak terbatas. Pasti ujungnya akan bisa menyamai, sedikit banyak menyamai lah. Kalau sama dengan Sayyidina Utsman 1 rakaat khatam ya jauh. Tapi setidaknya bisa lah. Dan itu saya alami, ini pengalaman saya untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran itu saya alami. Ternyata yang menjadikan kita malas membaca Al-Quran itu karena ini masih banyak kotor ya, banyak dosa kali ya. Baca sebentar ngantuk, lihat sinetron 2 jam nggak ngantuk. Itu berarti kan ada yang nggak beres di sini. Nah, bagaimana terapinya? Dengan membaca Quran yang berat akan ringan. Itu saya alami. Saya dulu aneh juga waktu itu pengalaman. Ketika itu saya waktu itu tahun 2010. Saya setelah MJD dan saat itu saya tafsir bahasa Inggris. Saya sudah final, maka saya berani jalan. Saat itu teman saya
mau final, terus nunggu final itu dia khataman. Saya disuruh doa, enggak, saya enggak khataman, kamu yang doa. Pemimpinnya juga mau, pokoknya akhirnya teman saya ini doa. Saya bayangkan, ya Allah, teman saya ini bisa khatam di saat orang-orang ketika mau tampil itu gelisah, tapi dia bisa sempat. Saya langsung malu ya, padahal saya belum khatam Quran sejak sekian kok nggak pernah bisa seperti itu. Maka sejak pulang dari momen MTG itu, saya ingat tanggal 25 Juli saya komitmen harus khatam Al-Quran seminggu sekali. Pakai Fahmi Bisyauqi ya, Fahmi Bisyauqi seminggu sekali. Benar, dalam sebulan itu pokoknya saya kurang sekali. Ketemu anak itu mau ngajak main, saya marah aja maunya. Benar, belum saya ini gitu. Waktu itu habis 12 jam, 24 jam habis gitu. Tapi saya terus akan lama-lama menjadi ringan. Sampai hampir 2 tahun saya khatam seminggu sekali ringan. Terus hampir ketiga saya coba seminggu 2 kali khatam. Malah ringan bisa ternyata. Dulu yang awalnya seminggu sekali anak ngajak main kita marah gitu. Ini belum selesai apa ini? Entar dulu ini baca. Sekarang saya bisa membaca pada waktu saya 24 jam sama dengan jenengan. Ya. Ada nggak yang punya waktu 30 jam? 20 jam kan? Saya itu sudah 3 tahun. Wah, 3 tahun. Saya biasanya ingin secara khusus baca Quran ya. Karena selama ini dalam 2 khataman itu salah satunya saya baca di sholat, saya tuliskan gitu aja, nggak pernah khatam tersendiri. Maka setelah 4 tahun berjalan, saya membuka khataman khusus untuk sholat. Jadi yang 2 khataman di luar sholat, yang 1 khataman dan 1 sholat. Pertama bisa 10 hari, ini bisa seminggu. Akhirnya seminggu 3 khataman, 2 dalam sholat, 2 di luar sholat, 1 dalam sholat. Terus salah satunya saya baca pakai Iqra, Qaulun, Waros, tapi saya membaca untuk mengingat doa itu. Nah, ternyata bisa. Oh, saya baca langsung gini. Oh, dulu itu Imam Nawawi misalkan atau Abu Yatim Yatim sholat jam 9 sampai jam 3 khatam. Prosesnya lama berarti, tidak ujuk-ujuk. Karena itu dalam beragama ini dalam hal apapun beragama itu mulailah masukilah dia secara perlahan. Maka nanti kita bisa stabil. Kalau kita sekarang dengar gini semangat tunggu langsung baca, besok jangan ngaji lagi. Itu nggak diharapkan. Sebaiknya ukur sekarang kurang dari sini ukur. Saya sehari mampu 1 juz, laksanakan itu sama berbakat. Kan yang sudah 30 juz jangan 1 juz malu-malu gitu. Kalau yang sudah khatam ya 3 juz lah sehari minimal itu berangkat. Titik poin pertama, berarti 10 hari. Lakukan selama berapa bulan? 10 bulan atau setahun sudah mantap untuk melangkah berikutnya. Jadi membaca Al-Quran itu seperti kita naik motor. Berarti naik motor bukan? Atau naik mobil? Naik motor dari kos itu gigi 1 terus bukan? Atau dinaikkan gigi 2? Naik kan? Metik. Wah, kita sampai cinclat itu. Ini kan yang manual aja, manual. Jadi kalau tiap hari gigi 1 sampai ke UI rusak motornya itu. Maka sama dengan tubuh kita. Kalau dari lahir sampai akhir 1 juz dia bagus sih, tapi masa begitu. Ya tambahilah. Jadi itu insya Allah waktu kita menjadi berkah. Makanya kalau ada orang bercerita, Syekh Mahfud Ormas itu bisa khatam dari maghrib sampai isya. Jangan diukur apa itu takhayul itu, bukan itu. Karena kita belum masuk dimensi itu. Jadi Al-Quran itu akan mencarikan waktu bagi orang yang sudah fokus pada dia. Maka waktunya akan padat. Maka mulailah, jangan nanti catat benar-benar ini omongan saya. Tanggal berapa ini? Tanggal 12 apa ini? November, catat sampai mulai berapa juz. Nanti 10 tahun kemudian ukur kemampuan Anda. Pasti sudah tahu berubah. Berarti kalau sudah semakin ringan, berarti sudah mulai bersih. Karena terapi Al-Quran, terapi haji itu paling cepat dengan Al-Quran. Nanti tambah sholat. Itu tahap berikutnya. Tahap berikutnya saya sudah melangkah ke situ. Jadi saya sekarang kalau membaca Quran hanya dalam sholat saja, di luar itu sholawat. Tapi ya itu nggak berkurang, tetap bisa. Tapi ya itu proses. Jadi jangan sampai tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kemuliaan hanya ada dalam Al-Quran. Siapa yang
dekat dengan Al-Quran. Saya mencontohkan kasus dulu. Trompet, tahu nggak trompet? Trompet berbahan sampul Al-Quran. Ya, saya melihatnya positifnya, saya melihatnya itu dilarang. Tapi saya ingin coba bayangkan, kertas saja yang ditempelin tulisan Al-Quran, belum Al-Qurannya ini, ketika disalahgunakan orang pada marah. Bagaimana kalau kita artinya Quran ada di hati kita, pasti mulia kita. Kertas saja orang setiap hari dibaca nggak ada yang protes. Tapi ada sampul Al-Quran jadikan trompet, urusannya polisi. Karena apa? Karena isinya. Kalau isi hati kita ini Al-Quran, pasti mulia di hadapan Allah dan manusia. Mungkin itu menurut saya ya. Mudah-mudahan motivasi. Bisa sekali. Dan terima kasih Ustaz atas semua yang telah disampaikan pada kita. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Mungkin dari beberapa statement Ustaz tadi dapat saya ambil sebuah quotes mungkin Ustaz yang gini. Kalau ingin mulia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dekati Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita dan dalami Al-Quran secara perlahan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.